Jadi sarannya bagaimana bisa tercapai swasembada pangan dan petani itu bisa sejahtera dan makmur. Gini, jadi sebenarnya ini sia-sia saja karena kita ini kan bukan orang yang predikat most popular, nggak akan didengar, nggak akan lah pemerintah mau dengar. Tapi oke lah, saya coba ya. Itu pertama saran saya. Data pangan itu dibenerin, data itu sangat penting. Caranya sudah pernah saya sampaikan modulnya ke pemerintah, tertulis. Itu dijamin akurat. Harusnya senanglah para pejabat pengambil keputusan jika memang apa yang saya sampaikan itu dipertimbangkan apalagi diaplikasikan. Data yang baik itu akan menunjukkan kendali kebijakan, harus akurat. Hal kecil saja kok susah. Lebih baik pemerintah paling tidak membuat data pembanding BPS ya. Mau BPS dengan cara apa terserah caranya. Sehingga ada data perolehan sumber data baru yang jadi pembanding. Nah, saran kedua, perhitungan analisa usaha tanaman pangan itu dihitung dengan standar feasibility studies sehingga bisa diketahui untung atau rugi dan bagaimana solusi, langkah serta recovery-nya. Sehingga semuanya menjadi terukur kebijakan makronya. Apakah harus mensubsidi pupuk, menaikkan harga gabah dan lain-lain. Semua tidak serampangan. Selama ini harga pupuk disubsidi semurah-murahnya. Dianggap itu berpihak ke petani. Sementara pupuk non-subsidi itu selisihnya 400% lebih dari harga subsidi. Ya, masyarakat jadi tertarik untuk melakukan penggelapan. Dalam hal ini pemerintah justru telah memberi andil dan ruang kepada masyarakat untuk melakukan tindak pidana. Belum lagi sektor swasta tidak ada yang berani usaha karena selisih harga pupuk dan akibat yang paling berpengaruh yaitu terhadap tergerusnya anggaran pemerintah ratusan triliun itu kan habis. Saran ketiga, pastikan keterlibatan private sector, pengusaha, perbankan, asuransi, dengan asumsi core bisnis mereka itu profit, eligible, visible. Pemerintah hanya mengatur, mengendalikan saja, tidak perlu menghabiskan anggaran. Sama seperti usaha kebun sawit. Sehingga karyawan pertanian si Indonesia itu menjadi minat menanam padi. Karena untung. Dan anak muda milenial itu betah di desa. Tidak melakukan urbanisasi. Tidak kerja di luar negeri yang ginjalnya pun harus dicopot. Kalau usaha budidaya padi ini profit, swastanya akan terlibat. Teknologi akan berkembang. Pemerintah tidak perlu habiskan uang anggaran untuk cetak sawah, beli traktor melulu. Keempat, Litbang, BRIN, atau apalah namanya sekarang ya, itu dituntut sesuai dengan profesinya sebagai ahli. Jangan seperti dekade belakangan ini. Coba saja direview. Varietas padi yang dihasilkan itu ratusan. Dari Impara, Impari, Mekongga, dan lain-lain. Tapi jika petani dikasih varietas IR64, Rojo Lele, ayo mereka, itu lebih senang. Asal ada aja benihnya. Iya kan? Atau mereka, lembaga penelitian itu harus kalahkah dengan petani yang tidak punya mikroskop, bisa menghasilkan varietas yang lebih baik. Kelima, pertimbangkan regulasi undang-undang yang mengatur introduksi. Maksudnya kalau Indonesia tidak mampu menciptakan benih tanaman, ya sudah, adopsi saja varietas luar negeri. Jangan malu. Apalagi alasannya menyebarkan vektor hama penyakit. Lihat tuh faktanya. Pengrajin tahu tempe harus gunakan kedelai import Amerika. Pengusaha kecambah seperti saya harus gunakan biji kacang hijau import jauh-jauh dari Afrika. Aneh kan? Sepertinya kedelai kacang itu tidak tumbuh di sini. Karena apa? Itu karena kebijakan. Keenam, daerah, provinsi yang punya potensi lahan pertanian itu kepada gubernur atau bupati dipacu untuk bisa memenuhi pangan untuk masyarakat di daerahnya. Canangkan hal ini agar tidak ketergantungan pangan dari daerah lain. Jangan asal buat food estate, satu lokasi ribuan hektar, jutaan hektar terkonsentrasi di satu titik. Apalagi memaksakan pada lahan margin. Kecuali Indonesia ini sudah tidak ada lahan subur lagi. Semua batu kerikil. Dipertimbangkan itulah. Dipertimbangkanlah itu.